Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas besar RBL dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sebagai moderator M. Dendiagung Amakriasa Putra dengan NIM 1221536. Saya Muhammad Arya Sudewa dengan NIM 122150051 dari Prodi Teknik Geologi. Nama saya Cika Anissa Zulfa dengan NIM 122500052 dari Prodi Teknik Lingkungan. Nama saya Nurhayatun Islamia dengan NIM 1225546 dari Prodi Teknik Lingkungan. Nama saya Firliana Emira Salsabila dengan NIM 1222565 dari Prodi Teknik Lingkungan. Nama saya Rosalia Mustiara dengan NIM 1221557 dari Prodi Teknik Geologi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami, yang mana kami mencangkup atau mengambil tema yaitu roket air. Hukum Bernoulli dikemukakan oleh matematikawan asal Belanda yang bernama Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Pada tahun tersebut, Bernoulli menerbitkan buku Hidrodinamika yang mempelajari tentang cairan atau fluida yang bergerak, yang kemudian dikenal sebagai fluida dinamis. Hukum Bernoulli menjelaskan tentang besar kecilnya tekanan fluida beserta proses berkurangnya tekanan tersebut ketika fluida bergerak lebih cepat. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Roket air adalah salah satu jenis roket yang menggunakan air sebagai bahan bakarnya. Wahana tekan yang berfungsi sebagai mesin roket biasanya terbuat dari botol plastik bekas minuman ringan. Air dipaksa keluar oleh udara yang bertekanan, biasanya udara yang telah terkompresi. Prinsip kerja roket air: botol akan meluncur apabila diberi tekanan udara yang tinggi berasal dari pompa dan di dalamnya telah diberi air, sekitar 1/4 sampai 1/3 dari isi botol untuk menghasilkan tenaga semburan yang lebih besar. Botol yang digunakan maksimal berukuran 1,5 liter. Selanjutnya ada alat dan bahan: 1 pipa, 2 pompa, 3 lakban, 4 kabel TS, 5 botol, 6 pipa T, 7 pipa L, 8 pentil ban bekas, 9 sambungan 2 buah, 10 lem pipa PVC, 11 gergaji, 12 gunting. Langkah pertama adalah memotong pipa menjadi beberapa bagian sebagai dudukan. Kita perlu memotong pipa 20 cm sebanyak 4 buah, 30 cm sebanyak 2 buah, 33 cm sebanyak 1 buah, 13 cm sebanyak 1 buah, dan 3 cm sebanyak 3 buah. Kemudian, sambungkan bagian-bagian pipa yang sudah dipotong untuk membuat dudukannya. Sambungkan pipa ke dalam sambungan, dibutuhkan sambungan siku sebanyak 6 buah dan sambungan T sebanyak 4 buah. Jika sudah terbentuk, langkah selanjutnya yaitu membuat peluncur. Dibutuhkan pipa 33 cm dan 25 cm. Pipa 33 cm yang digabungkan dengan 25 cm itu dililit di bagian ujungnya oleh kabel tis yang diperakat oleh lakban hitam. Fungsinya agar roket tidak mudah lepas ketika ingin diluncurkan. Di sini pada praktikum kali ini akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan, manfaat serta kekurangan, serta hal-hal yang tidak diperkirakan akan terjadi. Untuk langkah-langkah pertama akan dibacakan oleh teman saya selaku pemateri. Waktu dan tempat kami persilakan. Pada percobaan kali ini melakukan percobaan roket air dengan alat dan bahan yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama ada penyangga roket yang berfungsi untuk menyangga atau menahan roket. Yang kedua ada pompa untuk memberi tekanan pada roket agar bisa meluncur. Dan yang terakhir ada roketnya. Roket air dengan 1/4 air. Lalu roket air dimasukkan pada penyangga roket dan dieratkan. Kemudian dipompa roketnya hingga roket air meluncur. Pada
Pada peristiwa ini menggunakan hukum fisika Newton 3, yaitu A sama dengan sigma F per M, dengan sigma F adalah resultan gayanya, sedangkan M adalah massa benda. Selanjutnya, hal yang tidak terbayangkan. Hukum ketiga Newton bekerja dalam percobaan, di mana semakin banyak gaya diberikan, semakin banyak juga gaya yang didapatkan. Massa dalam percobaan ini menggunakan air, juga ikut mempengaruhi jarak dari terbangnya roket. Karena percobaan menggunakan pompa, maka semakin banyak air yang di dalam botol semakin pendek jarak tempuh roket. Sebaliknya, semakin sedikit air di dalam roket semakin jauh jaraknya. Namun, air tetap menjadi penggerak penting dalam percobaan karena berperan sebagai massa. Penyebab kegagalan pada percobaan pertama yaitu pada penyangga pipa di mulut botol diberi tambahan lakban supaya mengeratkan saat memasukkan mulut botol pada penyangga agar air dalam botol tidak benar-benar keluar. Namun sebenarnya alat yang seharusnya digunakan adalah ring pipa, bukan menggunakan lakban untuk mengeratkan. Kesimpulannya, dari percobaan yang dilakukan banyaknya air berpengaruh terhadap kelajuan roket. Karena semakin banyak air, kelajuan roket akan semakin besar. Ini disebabkan karena tekanan yang diberikan oleh angin yang diisikan dari pompa. Tidak hanya itu, roket akan mencapai jarak terjauh apabila posisi roket berada pada posisi yang betul. Dan semakin besar massa jenis zat cair, jarak yang dapat ditempuh roket semakin jauh, serta ukuran atau volume roket akan berpengaruh terhadap berapa jauh roket meluncur. Semakin besar ukuran roket, volume zat cair yang dapat masuk juga semakin besar, sehingga jarak yang ditempuh roket semakin jauh. Serta semakin ringan roket, maka jarak yang akan ditempuh akan semakin jauh. Pada dasarnya, pada praktikum ini memiliki kelemahan dan kegagalannya masing-masing. Ini diakibatkan oleh alat yang kurang memadai dan pengalaman dari kami yang kurang memadai. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video dan apabila ada kesalahan dalam praktikum. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.